Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para keluarga besar Bani Mansur, Abu Mansur hafidzakumullah, saya ingin menyampaikan satu amanah yang pernah saya bicarakan dengan almarhum al-maghfurlah Kiai Maftuhin Mansur pada hari Senin, seminggu sebelum beliau wafat. Saya berbicara dengan beliau dan ternyata apa yang saya utarakan seiring, senyawa, sesuai dengan isi hati dari Al-Maghfurlah. Beliau mengatakan, saya tidak bisa mewariskan harta kepada keturunan saya, tapi saya ingin mewariskan lembaga pendidikan yang bisa dilanjutkan anak keturunan saya dan seluruh keluarga besar Bani Abu Mansur. Maka saya dan beliau berbicara panjang lebar. Di antara konsepnya adalah bagaimana kita membangun sebuah pesantren yang memang identik dengan keluarga Abu Mansur, tidak terlibat tidak melibatkan masyarakat dalam kepemilikannya dan keikutsertaannya. Kenapa? Karena kita ini adalah keturunan kiai, keturunan tokoh, tapi kita nggak punya pesantren. Padahal kita banyak memiliki kader-kader anak keturunan yang mahir dalam bidang agama, bisa baca kitab, hafal Quran, tapi nggak punya pesantren. Maka ternyata ide ini ketemu dengan idenya Al-Maghfurlah Kiai Maftuhin. Maka kami berkeinginan untuk bersama-sama dengan seluruh keluarga besar Abu Mansur, termasuk Kang Yaing, keluarga besar Al-Maghfurlah Kiai Hamdan Mansur, Al-Maghfurlah Kiai Mahmud Mansur, semua kita ingin berkolaborasi untuk membangun sebuah lembaga pendidikan pesantren yang tidak memiliki kesamaan dengan pesantren yang sekarang ada. Pesantren yang ada lebih kepada konsentrasi pada pemahaman agama melalui pembacaan, melalui kitab-kitab kuning dan nahwu shorof. Juga tidak berupa semacam pesantren Quran pulang pergi, tapi kita ingin membangun pesantren Quran modern di mana santrinya semuanya terkelola dengan baik di dalam pesantren, tidak keluar dari pesantren, tidak boleh bawa handphone, tidak boleh makan di luar, semuanya harus di dalam. Walaupun nanti sistemnya bisa orang luar memasakkan kita, tapi itu nanti konsep lah. Jadi mereka berada di dalam secara totalitas. Mereka keluar hanya kalau seandainya mereka sekolahnya bisa tetap di MTS ataupun aliyah, tapi setelah itu kemudian mereka masuk kembali ke dalam pesantren dan menghafal Quran dan belajar agama yang lainnya. Jadi konsepnya adalah menghafal Quran. Karena saat ini pesantren yang paling banyak menyedot perhatian adalah pesantren di mana mereka dididik untuk menghafalkan Quran. Kemudian yang coba ingin kita bidik adalah, kemarin kita berbicara panjang, mana yang kira-kira bisa kita bebaskan lahannya untuk pengembangan lembaga pendidikan yang ada. Jadi lembaga pendidikan ini kita sih harapannya tidak satu yayasan dengan yang sudah ada, tapi kita mendirikan yayasan sendiri. Nah, nanti pengurusnya tentu kita semuanya, termasuk Kang Yaing akan masuk dalam
struktur kepengurusan yang ada, dan bahkan untuk pengajian kitabnya ya kita nggak ada yang memiliki kemampuan itu kecuali beliau bisa memberikan kontribusi dengan mengajarkan memegang mata pelajaran kitab kuning, walaupun tentu porsinya tidak banyak seperti yang ada sekarang ini. Kemudian lahan yang akan kita bidik kemarin ya, setelah panjang lebar berbicara, lihat sana lihat sini, kita melihat yang berada di belakang rumah saya, di belakang TPQ yang sudah sekarang ini. Di situ menurut cerita ada tanahnya Makmun yang kemarin saya tanya ada 240 meter. Kemudian tanahnya Pak Mut, saya kurang tahu berapa luasnya, dan keluarga tanah Haji Kantong. Konon Haji Kantong ini pernah juga berujar ingin mewakafkan tanahnya. Maka ini yang akan coba untuk bisa ditelusuri. Apabila benar, maka kita akan sampaikan bahwa kita siap menerima untuk wakaf tersebut. Kalau seandainya tidak, maka kita siap membebaskan tanah tersebut dengan harga yang ya sewajarnya yang ada di situ, sesuai dengan harga setempat. Jadi kalau tadi ada tanah Makmun, Pak Mut, dan Haji Kantong, kalau seandainya mau diwakafkan semuanya ya alhamdulillah. Kalau seandainya tidak, maka silakan untuk dinegosiasikan berapa per meternya dan berapa dijualnya. Nanti kita akan coba carikan bersama-sama wakaf tunai untuk bisa mengganti biaya harga dari tanah tersebut. Ya. Kemudian ya ini tidak bisa berjalan dalam waktu cepat. Tentu ini adalah akan berjalan dalam waktu panjang. Mungkin generasi kita baru bisa membebaskan tanah, tapi kita berpesan generasi-generasi selanjutnya nanti yang akan bisa membangunnya, mendirikannya, mengembangkannya, tapi sistem dan konsep sudah kita buat dari awal. Oleh karenanya saya minta pandangan dari seluruh Bani Mansur ya, Bani Abu Mansur. Saya sudah berbicara dengan keluarga Makmun dan mereka setuju. Saya juga sudah berbicara dengan keluarga Pak Ken dan semuanya juga setuju. Tinggal mungkin Maum, keluarga Pak Dendan dan keluarga Pak Mut. Nah ini yang kita belum berbicara. Keluarga saya sudah bisa sudah membicarakannya dan mereka juga setuju ya dengan konsep tersebut. Karena juga memang tidak ada tanah juga di situ gitu kan. Tapi kita ingin, tujuan pesantren ini adalah pertama kita ingin memberikan alternatif kepada keluarga besar kita dan keturunan kita bahwa kita memiliki pesantren agar mereka bisa memondokkan anak-anak mereka di tempat kita ini. Yang kedua adalah agar kita yang memiliki kapasitas yang hafal Quran ini kan sangat banyak, bisa terlibat dalam mengaktualisasikan keilmuannya, hafalan Qurannya di pesantren ini. Nah ini tujuannya dua itu sebenarnya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ini adalah amanah, ini adalah pesan, ini adalah cita-cita yang belum terlaksana, yang sudah diujarkan oleh Kiai Al-Maghfurlah, Kiai Maftuhin. Mudah-mudahan kita sebagai pelanjutnya bisa benar-benar bisa melanjutkan ya misi tersebut sehingga bisa menjadi amal jariah bagi para orang tua kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.